Ya. Tes. Tolong IT, ada IT? Sidang di skors dulu ya. Saya harap di kemudian hari anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara. Mohon tidak bertepuk tangan ya. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya? Dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati, saya mohon. Teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Berita yang sangat menghebohkan. Dan menurut saya aneh dan lucu ya. Jadi kalau kita melihat persidangan pembacaan pledoi atau pembelaan dari Nadiem Makarim kemarin ya, ini ada hal yang membuat kita geger ya. Kenapa? Pada saat Nadiem kemudian membacakan pledoinya teman-teman, tiba-tiba listrik di ruang sidang itu tiba-tiba mati teman-teman. Ini kan menjadi pertanyaan besar, kenapa kok bisa mati? Apakah gejlek, token habis, mati lampu atau apa ya kan? Dan ini yang menarik perhatian teman-teman. Di sisi lain kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, tentu ini menuai perhatian kita semua ya. Karena apa? Karena kalau kita melihat teman-teman bagaimana Hotman Paris dulunya adalah kuasa hukumnya Nadiem Makarim ya, di awal-awal teman-teman. Dan kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Hotman Paris yang mengatakan bahwa sebenarnya Nadiem Makarim ini ya tidak ditemukan ya kasus hukumnya di mana ya kan, karena tidak ada kerugian negara teman-teman di kasus ini, kata Hotman Paris. Bahkan Hotman Paris memberikan statement teman-teman ya, yaitu ia mengatakan bahwa audit BPKP teman-teman ya, bahkan 2 tahun berturut-turut ya, itu tidak ada ditemukan yang namanya kerugian negara dan harganya pas Chromebook ya kan. Dan kok tiba-tiba di 2025 kata Hotman ada kerugian negara. Ini menjadi pertanyaan kata Hotman Paris ya. Dan ini menarik sekali teman-teman, bagaimana kalau kita melihat ya, Nadiem Makarim ini adalah sebelumnya adalah seorang pengusaha teman-teman yang merintis Gojek dari nol sampai sebesar sekarang. Makanya dalam pledoi Nadiem Makarim, ia tuh mengatakan bagaimana anak bangsa yang berperan, yang betul-betul memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, membuka lapangan pekerjaan yang sangat-sangat besar ya, kemudian didiskriminasi seperti ini ya kan. Nadiem Makarim itu ya, kalau kita lihat di media sosial teman-teman ya, banyak sekali masyarakat ya yang
memberikan atensi ya kepada kasus Nadiem ini. Dan selama ia menjadi Menteri Pendidikan ya, banyak gebrakan-gebrakan hebat yang ia kerjakan. Ya salah satunya kerumbuk itu, teman-teman. Bagaimana kerumbuk ini kemudian ya tersebar di seluruh pelosok Indonesia ya. Setiap sekolah-sekolah itu ada, teman-teman, dan itu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi para siswa yang sedang belajar, ya kan. Dan inilah kenapa Nadiem Makarim ini betul-betul ya, kita berharap ya kan Nadiem Makarim mendapatkan hukum yang adil, teman-teman. Ya, seperti kata Nadiem ya, bebas murni, teman-teman, karena ia tidak menyesal, tidak merasa bersalah dengan hal ini, kata Nadiem. Ya, kita doakan yang terbaik lah ya. Semoga apapun yang dituntut oleh kejaksaan ya, ini tuntutannya nggak kaleng-kaleng, teman-teman. 18 tahun penjara dan ada sebagian denda uang ya. Kalau misalnya uang itu tidak dibayar, maka akan ditambah kurungannya, dan ini nggak main-main. Bagaimana menurut kalian?